Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena semua yang kita dapatkan adalah merupakan manifestasi daripada wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan teruskan pembahasan kita tentang mula sadra yang kita ambil dari buku yang ditulis oleh Said Hussein Nasr. Dan terakhir kita sudah mulai berbicara tentang wahdatul wujud. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir sampai di sini. Ini 12 September atau 13 September sebetulnya. Karena tanggal 20 September kita tidak ada kelas, 27 juga tidak ada, dan sekarang kita baru ketemu lagi tanggal 4 Oktober. Jadi kita ulangi sedikit dari sini. Jadi ini tentang wahdatul wujud. Ingat, wahdatul wujud itu yang dianggap pertama mempopulerkan adalah Ibnu Arabi, walaupun menurut informasi bahwa Ibnu Arabi sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit di dalam bukunya. Nanti murid-muridnya lah yang kemudian lebih memformulasikan istilah wahdatul wujud ini. Karena murid-murid Ibnu Arabi, maka kemudian diatributkan atau dipredikatkan kepada Ibnu Arabi. Ya. Kita lihat di sini, ya. Kendati secara implisit. Nah, ya, kalau implisit itu adalah tersirat. Lawan daripada eksplisit, tersurat. Ya. Kalau eksplisit tersurat artinya nampak, terbaca seperti itu. Sedangkan kalau implisit adalah makna yang kita bisa ambil dari balik yang tertulis. Jadi tidak tersurat. Kendati secara implisit atau secara tidak langsung, doktrin kesatuan transenden dari wujud. Jadi disebut dengan doktrin kesatuan transenden dari wujud atau wahdatul wujud. Banyak terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi di dalam Al-Quran banyak, tetapi disebutnya di sini secara implisit. Ya, secara implisit. Artinya tidak disebutkan secara jelas bahwa ini namanya wahdatul wujud. Tidak ada. Bahkan kata wujud dalam Al-Quran kita tidak temukan. Apalagi kata wahdatul wujud tidak ada. Ya. Yang selalu kita temukan adalah bahwa ilahukum ilahun wahid. Ya, nanti kata wahid, lain nanti kata wahda juga. Itu yang kita temukan. Makanya dikatakan di sini secara implisit doktrin wahdatul wujud atau kesatuan transenden dari wujud itu banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan bahkan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah itu yang bisa kita amati di sana adalah kesatuan wujud. Tidak ada apapun selain daripada Allah. Jadi yang ada ini hanya Allah. La ilaha illallah. Jadi kata-kata la ilaha itu bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada apapun selain Allah. Kenapa? Karena ya yang namanya ilah itu kan bisa semuanya jadilah. Cincin bisa jadilah cincin emas, ya. Anting bisa jadi emas, jadi ilah. Lukisan bisa jadi ilah, patung bisa jadi ilah, pohon bisa jadi ilah. Jadi kalau begitu apapun. Jadi tidak ada apapun selain daripada Allah. Jadi kalimat syahadat la ilaha illallah itu sendiri adalah merupakan pernyataan yang mengandung makna kesatuan transenden dari wujud. Cuma atau tetapi doktrin ini belum diformulasikan secara eksplisit sampai pada abad ke-6 atau abad ke-12, abad ke-6 Hijriah atau abad ke-12 Masehi dan abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yakni ketika doktrin ini muncul dalam tulisan-tulisan Ibnu Arabi dan guru-guru irfan lainnya. Jadi setelah itu muncul kata-kata wahdatul wujud. Ya. Kalau di Indonesia menggunakan kata-kata manunggaling kaulolan gusti, ya, itu adalah juga. Jadi dia tidak menggunakan istilah kesatuan wujud, tetapi hamba dengan Tuhan itu satu, manunggal. Manunggal itu menyatu. Manunggaling kemenyatuan antara kaulo lan gusti. Kaulo hamba dan Tuhan. Jadi ada kesatuan. Dengan didasarkan pada pengalaman fana atau al-fana, fana artinya tidak ada binasa,
yang tak terlukiskan dan kesatuan atau tauhid pada tingkatan yang tertinggi, doktrin wahdatul wujud bagaimanapun telah melahirkan formulasi intelektual lebih halus yang didasarkan pada eksposisi didaktis Ibnu Arabi yang dinyatakan secara jelas ya, dalam tulisan-tulisan karya-karya Ibnu Arabi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kata wahdatul wujud memang tidak ada di Quran. Tidak disebutkan secara eksplisit, secara tertulis. Tetapi kalau kita mengganti misalnya wujud dengan kata yang lain, nah kita akan menemukannya secara eksplisit. Misalnya kita ganti kata wujud dengan kata rahmat. Itu kita menemukan kata-kata yang ada dalam Al-Quran yang eksplisit. Penggunaan kata-kata rahmati wasiat kulla syai' kan menunjukkan bahwa yang adanya adalah rahmat, tidak menggunakan kata ada. Coba kita lihat di sini nih. Surat Al-Araf ya. Ayat 156 ini ada nih. Ya. Ini ada kata-kata rahmati wasiat kulla syai'. Rahmatku melingkupi, mencakup segala sesuatu. Nah, jadi segala sesuatu itu kan adalah rahmatnya. Ya. Jadi dengan demikian Tuhan tidak menggunakan kata wujud tapi kata rahmat. Ya. Kata rahmat ini lebih bermakna psikologis ya, karena rahmat itu kan cinta kasih. Ya. Di rahmatku kata Tuhan adalah melingkupi segala sesuatu. Nah, karena rahmat Allah melingkupi segala sesuatu, yang bisa kita tafsirkan di sini bahwa rahmat itu bersifat gradatif. Ada grade-nya, ada gradual. Apa sebabnya? Karena Tuhan juga menempatkan dia sebagai rahmat. Di dalam Al-Quran disebutkan kata ba'ala nafsihi rahmah. Tuhan menempatkan atas dirinya itu rahmat. Kata ba'ala nafsihi rahmah. Jadi kita lihat sini. Kata ba'ala nafsihi. Ya. Jadi kita tulis ala nafsihi. Kata ba'ala nafsihi ar-rahmah. Dan dia. Ini muncul dua kali dalam Al-Quran. Satu di surat Al-An'am ayat 12. Satu di surat Al-An'am ayat 54. Ya, kata ba'ala nafsi. Ya. Kata ba'al rabbukum ala nafsi rahmah. Jadi coba kita lihat sini. Ya. Kita analisis di sini jemaah sekalian ya. Pertama tadi kita lihat di surat Al-An'am ayat 12 ya. Di Al-An'am ayat 12. Nah, dia. Kemudian yang kedua tadi surat Al-An'am juga. Internetnya agak lelet ya. Kita dari sini dulu ya. Kita yang dulu nih. Qul katakanlah Muhammad, liman kepunyaan siapakah mafis samawati wal ardh. Apa saja yang ada di langit dan di bumi. Kita sebutkan saja kepunyaan siapakah seluruh realitas itu. Qul katakanlah lillah, kepunyaan Allah. Ya. Nah, bagaimana caranya ini bagaimana caranya Allah bisa menjelma? Karena kan kepunyaan. Kepunyaan Allah berarti kan ada hubungan substantif antara Allah dengan semuanya. Kenapa? Karena langit dan bumi kan bukan sesuatu yang berada di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan kan berarti ada dualitas. Ada sumber lain. Nah, sedangkan Tuhan kan sumbernya, dia adalah sumber itu sendiri. Ya, kalau kita buat kursi, kursinya kita ambil dari pohon. Pohon kita ambil dari tanah. Bukan dari diri kita. Tapi kalau Allah kan tidak ada bahan seperti itu. Jadi dengan demikian, kata li di sini, kepunyaan artinya milik Allah, dari Allah. Innalillah, semuanya kita dari Allah. Jadi langit dan apa saja yang ada di langit dan di bumi dari Allah. Lalu kemudian kataba, dia Allah menetapkan ala nafsi, atas nafsnya ar-rahmah. Kataba ala nafsi ar-rahmah. Dia Allah menetapkan atas dirinya ar-rahmah.
Jadi jelas ini, berarti dirinya Allah adalah rahmat. Ya, kita lihat lagi satu yang tadi nih. Ya, surat Ar-Rahman juga kita ganti di sini aja ya. Surat Al-An'am juga. Ya, ayatnya tadi 54. 54 ini. Ini aja nih. Kata rabbukum ala nafsi rahmah. Jadi bedanya kalau tadi di sini ini kataba ala nafsi rahmah, kalau di sini kata rabbukum ada rabbunya di sini, ada rabnya di sini. Kata rabbukum kalau di sana tadi kataba ala nafsi rahmah. Kalau di sini kata rabbukum Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya rahmah. Ya. Jadi yang ada peraturan itu adalah rahmat. Jadi kalau dalam mulas ada tadi Ibnu Arabi adalah wujud. Ini adalah rahmat. Kata rabbukum ala nafsi rahmah. Nah, dari sana nanti muncul semua yang lain. Coba kita lihat di sini. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Katakanlah kepunyaan siapakah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Qul katakanlah lillah, kepunyaan Allah. Caranya adalah dirinya adalah nafs, dirinya adalah rahmah. Nafs dirinya adalah rahmah. Atau zatnya itu adalah rahmah. Lalu kemudian dari sana menjelma yang lain lahir dan bumi tadi. Dari mana? Tadi wasiat rahmati wasiat kullasyai. Baru kemudian la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Nanti akan menyatu lagi kembali. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat, pada saatnya nanti semuanya akan mengumpul lagi. Ya. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Jadi artinya dari kita, dari Allah kembali kepada Allah kan begitu semuanya. Ya Jum'an itu mengumpulkan semuanya. Di inna lillahi, semua ini adalah dari Allah. Dan nanti di akhir wa inna ilaihi rajiun. La raiba fi, tidak ada keraguan tentang itu. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, dan orang yang merugikan dirinya sendiri adalah tidak beriman. Apa arti yang merugikan dirinya sendiri? Tidak berpikir, tidak menganggap bahwa dirinya itu adalah ekstensi daripada rahmat Allah. Perluasan daripada rahmat Allah. Itu yang kita bisa tangkap dari ayat 12 ini. Coba kita lihat ini ayat 54 nih ya. Wa idza ja'a alladziina yu'minu bi ayatina, dan apabila datang orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami, faqul, maka katakanlah Muhammad kepada mereka, salam. Salam. Ya. Salamun alaikum, salam atas kalian semuanya. Salamun alaikum. Kata rabbukum, Tuhanmu telah menetapkan ala nafsi, atas dirinya ar-rahmah. Kata rabbukum ala nafsi rahmah. Ya. Makanya kan dari sini kemudian Nabi juga mengajarkan kita kalau memberi salam, assalamun alaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Anau bahasanya man amila minkum su'an. Siapa di antara kalian melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, bijahalatin, karena kebodohannya, summa taba, kemudian bertobat, memba'dihi, setelahnya, waslaha, dan melakukan perbaikan, fa'anna, maka sungguhnya dia Allah terhadap orang itu ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi intinya di sini adalah kata rabbukum ala nafsi rahmat. Ya. Nah, kalau kita bawa tadi ke sini, wa rahmati wasiat kullasyai, rahmatku meliputi segala sesuatu. Dirinya adalah rahmat, dan dia meliputi segala sesuatu, kan sama. Dirinya adalah wujud, dan wujud itu menjangkau segala-galanya, kan hampir sama maknanya. Coba deh, coba sekalian memikirkan, sama. Jadi istilahnya Mullah Sadra, istilahnya Ibnu Arabi adalah wujud, ada, sedangkan Al-Quran menggunakan kata rahmat. Dan karena segala sesuatu ini adalah merupakan rahmatnya, maka segala sesuatu adalah kursinya. Itu yang kita temukan di dalam surat Al-Baqarah tentang ayatul kursi itu. Coba kita lihat di sini. Ya. Surat Al-Baqarah. Ayatnya ayatul kursi 255. Di sini nanti ada kata-kata mana?
Wasi'a kursiyuhu samawati. Ini kata-kata wasi'a kursiyuhu ini coba bandingkan dengan yang tadi. Wasi'at kulla syai' kan begitu. Wasi'at sama dengan ini. Wasi'a bedanya adalah karena ini adalah rahmat, adalah ada tak marbutanya dihitung sebagai perempuan, maka rahmat itu meliputi, maka pakai tak perempuan di sini, tak perempuan ini namanya nih. Jadi aslinya wasi'ah juga, tetapi karena dia perempuan, pakai tak perempuan, tak tanis namanya kalau bahasa Arabnya. Ini adalah tak tanis. Ya, jadi tidak merubah maknanya sama, yaitu melingkupi, luas. Rahmatku melingkupi, mencakup kulasnya segala sesuatu. Jadi tidak ada satu entitas sekecil apapun yang tidak merupakan bagian daripada rahmatnya. Karena wasiat kullasyai, mencakup. Lalu kemudian dikatakan di sini, wasiat kursi, maka segala sesuatu adalah kursinya. Kursinya dia meliputi langit dan bumi. Artinya meliputi segala sesuatu kan. Jadi segala sesuatu adalah kursinya. Dia ada di sana. Karena itu adalah rahmatnya. Rahmatnya adalah dirinya tadinya. Karena kata bala nafsi rahmat. Ya, jadi segala sesuatu itu adalah kursinya. Artinya segala sesuatu itu tempat duduknya. Segala sesuatu ada karena dia ada. Tidak mungkin dibikin kursi kalau tidak ada orang yang duduk di kursi. Maka segala sesuatu adalah tempat duduknya Tuhan. Artinya segala sesuatu eksis karena adanya Tuhan di sana. Eksisnya di sana. Cuma tidak bisa kita katakan bahwa pada setiap benda ada zatnya Tuhan. Karena dalam Al-Quran kata kursi ini dua macam. Ada kursiuhu dan ada juga arash. Arash itu cuma satu. Kalau di sini kan kursinya mencakup seluruh langit dan bumi. Tapi kalau misalnya menggunakan arash selalu dikatakan summastawa alal arsy. Alal arsy. Dia bersemayam di arash. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau kita kumpulkan kata kursi, kata rahmat, yang mirip dengan kata wujud tadinya. Kata wujud. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Sudah jelas ya Pak Gus sekalian. Ya. Jadi kata Ibnu Arabi di sini, ya. Nah, tadi dengan didasarkan pada pengalaman fana yang tak terlukiskan dan kesatuan atau tauhid pada tingkatan yang tertinggi, maka doktrin wahdatul wujud bagaimanapun telah melahirkan formulasi intelektual lebih halus yang didasarkan pada eksposisi didaktis Ibnu Arabi. Beberapa interpretasi dan bahkan analisis yang lebih mendetail terhadap pengertian wahdatul wujud muncul dalam tulisan-tulisan Sadruddin Kunawi. Jadi beberapa interpretasi dan bahkan analisis yang lebih rinci, lebih mendetail terhadap pengertian wahdatul wujud muncul. Jadi pengertian wahdatul wujud disebutkan dalam karya-karya Sadruddin Kunawi. Ini semuanya adalah murid-murid Ibnu Arabi. Kunawi, Jili, dan para arif lainnya di abad-abad setelahnya, setelah Ibnu Arabi. Ya. Jadi yang memformulasikan seperti dikatakan tadi di sini adalah murid-muridnya Ibnu Arabi. Termasuk dalam berita arif ini adalah beberapa tokoh Muslim India yang mengembangkan formulasi khusus mengenai doktrin ini, kendati mendapat penolakan dari ajaran-ajaran Vedantik. Ajaran-ajaran Vedantik itu adalah ajaran-ajaran Weda yang paling tertinggi, yang namanya Upanishad. Jadi ada Upanishad. Di Weda itu kan buku Weda itu kan kitab-kitab juga, puncaknya tertinggi namanya Upanishad. Ya, itu adalah Vedantik. Jadi Vedantik ini diketahui dah kitab Weda. Kitab sucinya orang Hindu. Nah, sekarang kita masuk di sini. Mulasadra menyempurnakan metafisikanya dengan mendasarkan prinsipalitas dan gradasi wujud pada wahdatul wujud yang terletak di jantung ajarannya Mulasadra. Jadi kita lihat Mulasadra mendasarkan atau menyempurnakan metafisikanya dengan mendasarkan ajaran-ajarannya pada ini prinsipalitas ya, dan gradasi wujud pada wahdatul wujud. Jadi artinya ada kesatuan wujud, tetapi oleh samanya Ibnu Arabi tidak bisa dijelaskan perbedaan antara Tuhan
wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Nah, yang dibahas oleh Ibnu Sina hanya mengatakan bahwa wujud itu ada 3 macamnya kalau Ibnu Sina. Ada wujud wajib, wajib wujud, ada wujud mungkin atau mungkin wujud, dan ada wujud mustahil, al-mumtani al-wujud. Itu kalau versi Ibnu Sina. Jadi kalau versi Ibnu Sina itu, jadi kita lihat di sini. Pembagian wujud. Wujud, wujud versi Ibnu Sina, ya. Ibn Sina. Kalau bahasa Inggris, Avicenna, ya. Avicenna. Nah, yang pertama adalah wujud wajib. Wujud wajib. Dia tidak boleh tidak. Wujud wajib. Wajibul wujud. Wujudnya tidak boleh tidak. Wajib. Wajibul wujud. Yang kedua adalah wujudnya mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Yang ketiga adalah wujud mustahil. Wujud mustahil. Mustahil itu impossible, ya. Kalau bahasa Arabnya mumtani al-wujud. Jadi ada wajibul wujud, ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud, ada mumtani al-wujud. Ya. Itu versi Ibnu Sina, Avicenna. Ini yang coba diperbaiki oleh Ibnu Sadra. Karena namanya wujud itu tidak bisa mengenal kata mungkin ada atau mungkin tidak ada sebetulnya. Karena artinya mungkin tidak ada, tidak mungkin kata ada itu tidak mungkin terkena kata tidak. Artinya satu-satunya kata yang tidak ada lawannya itu adalah kata ada. Ya. Ini satu-satunya kata yang tidak ada lawannya. Ya. Itu kata ada atau wujud. Ini tidak ada lawannya nih. Coba Bapak Ibu cari lawannya. Apa lawannya? Apa oposisinya? Ya, apa opposite daripada kata ada? Kita katakan tidak ada. Ya, berarti kan tidak ada. Berarti oposisinya tidak ada kan? Tidak ada. Coba deh sebut lawannya. Tidak ada kan? Saya makan, lawannya kan tidak makan. Makan, tidak makan. Jadi kalau kita mengatakan makan, ya makan. Maka lawannya benar ada tidak makan. Kan begitu, tidak makan. Artinya memang ada keadaan tidak makan. Ya, seperti misalnya Bu Heria sekarang sedang belajar, tidak makan. Benar. Ya. Jadi ada yang makan, ada yang tidak makan. Jadi tidak makan lawan, oposisi dari makan. Semuanya ada, misalnya minum. Ya. Minum. Ya, oposisinya pasti ada. Ya. Oposisinya atau lawannya pasti ada. Ya. Versusnya ada. Yaitu tidak minum. Kan begitu, Pak. Ya. Semuanya ada nih. Ya. Belajar, ya lawannya tidak belajar. Batu, lawannya bukan batu. Kan begitu. Atau tidak batu. Selalu lawannya itu negasi atas. Jadi lawannya ini, jadi kita lihat ya. Lawan di sini, lawan di sini adalah negasi. Ini adalah negasi penolakan terhadap yang ini yang positif. Ini negasi negatifnya. Jadi memang ada minum dan ada yang tidak minum. Ya, ada yang makan dan yang tidak makan. Ada batu, ada yang bukan batu, kan begitu. Ada air dan bukan air. Ya. Ada hidup, ada mati, kan begitu lawannya. Tapi coba cari lawannya. Ada. Saya kita simpan di sini. Kata ada. Ya. Kita lawan di sini kata ada.
Apa kira-kira lawannya? Kita menyebutnya juga negasi kan? Tidak ada. Kita mengatakan, ya tidak ada. Apa artinya? Ya, lawan ada itu tidak ada lawannya kan begitu. Jadi ini tidak ada lawannya. Ya. Jadi artinya apa? Ada itu tidak ada lawannya, ini tidak eksis ini. Ya. Ini tidak eksis. Berarti ada itu adalah tunggal, berdiri sendiri karena tidak mungkin ada lawannya, tidak mungkin ada negasinya. Ya. Tidak ada lawannya. Ya. Nah, jadi sama misalnya kalau kita menggunakan kata ilah, ilah Allah sebagai ilah, ilah hukum ilah wahid, ada lawannya, ilah-ilah yang lain, alihah jamaknya. Dan kalau kita menyebut dia sebagai Allah, bukan ilah, tidak ada lawannya. Kenapa? Makanya kalau misalnya kata Allah menggunakan kata ahad. Allahu ahad. Ahad itu tunggal, tidak ada lawannya. Karena ahad itu, atau Esa itu tidak ada jamaknya. Tidak ada lawannya. Kalau kita katakan Tuhanmu satu kan ada dua, tiga, empat. Ilahukum ilahun wahid. Bukan ilahukum ilahun ahad. Ya. Nah begitu juga dengan ini kata ada. Jadi kata ada di sini, ya, lawannya apa? Tidak ada. Ya, itu negasi terhadap ini kan. Jadi kata ada ini tunggal, tidak mungkin ada tidak adanya. Nah, ketika ada adalah tidak ada, tidak mungkin ada lawannya, maka tentu tidak berlaku kata mungkin dan mustahil. Gitu. Masa ada wujud mustahil? Ya, wujud mustahil. Bukan wujud, bukan ada namanya. Karena ada itu, ya ada. Tidak mungkin mustahil. Karena mustahil, ya tidak ada. Mungkin artinya apa? Bisa ada, bisa tidak ada. Juga salah relatif. Wujud ini mutlak. Ya. Wujud ini mutlak. Jadi sebetulnya dalam perbaikan mula sadra, wujud ini mutlak, tidak bisa ada mungkin dan tidak ada mustahilnya. Ya. Cuma kalau terpaksa kita menggunakan kata mungkin, menggunakan pendekatan Ibnu Sina, ini Ibnu Sina, ya supaya orang bisa gampang memahami aja orang awam. Sebetulnya kalau kita renungkan kata wujud ini nggak ada lawannya sama sekali. Jadi ini sama sekali adalah wujud. Tidak mungkin ada tiga seperti ini, hanya satu saja. Wujud itu adalah tunggal, satu, nggak ada bentuk jamaknya. Ya. Tidak juga istilah mungkin. Karena kalau mungkin ada kan mungkin tidak ada, berarti ada lawannya, tidak ada. Mustahil kan berarti tidak ada. Yang mustahil itu kan tidak ada. Tidak mungkin ada, tidak ada. Yang ada hanya ada. Tidak bisa dilawan dengan kata tidak ada. Ya. Ya, mas sekalian Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan bisa paham maksudnya ya. Begitu pentingnya kata ada di sini wujud. Nah, makanya kemudian bagaimana Mullah Sadar menjelaskan. Kalau ini kan kita menyaksikan pohon kelapa ada. Bagaimana menjelaskan adanya pohon kelapa? Ya, bagaimana menjelaskan adanya lautan? Bagaimana menjelaskan adanya rembulan dan sebagainya? Nah, maka Mullah Sadra menjelaskannya dengan gradasi tadi di sini nih. Prinsipnya, prinsip itu artinya apa? Wujud itu tunggal. Prinsipalitas wujud itu tunggal. Prinsipnya wujud itu tunggal. Tidak mengenal mungkin dan mustahil. Kalau kita menggunakan ini, ingat hanya untuk memudahkan orang awam memahami yang sebetulnya tidak begitu tepat. Ya, bahkan keliru sebetulnya. Kenapa? Karena begitu kita menggunakan kata wujud atau ada, ya tidak ada mungkinnya, tidak ada wujud yang lain. Ya, nah, tadi ini. Iya, tadi di sini. Itu mungkin lagi nih. Ya. Iya, dulu ini. Jadi kata wujud apa namanya mungkin ini nggak ada. Jadi makanya Ibnu Arabi di sini menjelaskan tentang prinsipalitas. Wujud itu prinsip, asalah, asalah prinsip. Ya. Lalu bagaimana menjelaskan kalau kita mengatakan ada pohon kelapa? Nah, Ibnu Sina menggunakan kata gradasi wujud. Ya. Jadi mengatakan bahwa wujud itu bagaikan bagaikan bukan cahaya, bagaikan cahaya yang bergradasi, ya bergradasi. Jadi adanya gelap, adanya benda-benda mati hidup, manusia dan sebagainya,
itu tidak lebih daripada hasil gradasi wujud saja. Jadi menggunakan kata gradasi wujud. Ya. Jadi bergradasi, makanya gradasi wujud ini ya, sebetulnya tidak bisa dilepaskan daripada wujud. Ya, persis seperti cahaya. Matahari cuma satu, ketika dia memancar itu kemudian melahirkan gradasi. Semakin menjauh daripada dirinya, semakin redup. Nah, alam materi adalah yang paling sedikit menerima wujud, ya, menerima cahaya wujud. Nah, makanya antara yang di bawah dengan yang menjelang gelap dengan yang di atas sama, yaitu kesatuan. Maka wahdatul wujud. Ini yang dipakai nanti oleh murid-muridnya Ibnu Arabi. Jadi yang digunakan adalah prinsipalitas wujud dan gradasi wujud. Prinsipalitas wujud itu bahasa Arabnya asalatul wujud, gradasi wujud adalah tashkik al-wujud. Ya, jadi ini mendasar dalam ajarannya Mullah Sadra. Ya. Jadi Mullah Sadra menggunakan kata-kata, ya, jadi wujud ini satu, yang ada adalah bergradasi. Yang pertama tadi prinsipalitas ya. Prinsipalitas. Ya. Disebut dengan asalatul wujud. Asalah, ya, asalah. Atau asalat, ya, asalatul wujud. Prinsipalitas. Yang kedua, menggunakan gradasi di sini. Gradasi, gradation. Bukan graduation, gradation. Ya, grade. Ya, gradation ya, gradation ya. Gradasi. Kita pakai bahasa Melayu saja ya, bahasa apa namanya? Gradasi ya ini. Atau bahasa Arabnya tashkik. Tashkik. Tashkik itu bahasa Arab. Tashkik ini gradasi. Asal. Ingat kata asli. Asalat itu adalah prinsipalitas. Prinsip. Principality, gradation, ya, gradasi, gradual, grade, ya, tashkik. Ya. Jadi ada salah. Jadi yang ada adalah wujud cuma satu. Dan kenapa dia menjangkau, meliputi segala sesuatunya? Karena dia bergradasi. Ya, jadi dia bergradasi. Sehingga tadi dia meliputi segala sesuatu. Kalau bahasanya tadi apa namanya, ayatul kursi, kursiyuhu wasiat kursiyuhu samawati Allah. Jadi bergradasi itulah menyebabkan muncul ini tadinya. Ya. Wasiat kursiyuhu samawati Allah. Jadi dari situ munculnya wasiat kursiyuhu samawati Allah. Dan kan kalau di sini ya wasiat kulla syai, rahmati wasiat kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, Tuhan sendiri kan adalah rahmat tadi. Kita lihat tadi di sini nih ya. Tuhan sendiri tadi adalah rahmat di surat Al-An'am ayat 12. Ya, jadi Tuhan sendiri adalah rahmat. Kataba ala nafsi ar-rahmah. Jadi dirinya sendiri rahmat. Jadi dia adalah rahmat. Ya. Ini lagi. Kataba rabbukum ala nafsi ar-rahmah. Nah, tetapi kata-kata ini menjelaskan kepada kita rahmatnya meliputi segala sesuatu, kursinya. Atau di sini rahmati wasiat kulla syai. Ya. Jadi kalau kita berpikir gimana? Rahmatnya itu adalah dirinya, rahmati kata bala nafsi rahmat, tapi kok bisa mencakup segala sesuatu? Begitu. Apakah zatnya mencakup segala sesuatu? Jawabannya tidak. Jadi bukan nafsnya mencapai segala sesuatu, tapi rahmatnya. Rahmatnya itulah yang mencakup segala sesuatu. Jadi bagus di sini karena ada kata nafs di sini. Jadi ada di sini kata nafs ya, mana tadi? Ini. Kata-kata nafs di sini nih. Nafs itu dirinya, zatnya. Ya. Jadi artinya apa? Sifat, seandainya kita mengatakan begitu, yang bisa kita lekatkan pada zatnya adalah rahmah, cinta, kasih sayang. Nafs adalah rahmat. Dan bukan nafsnya mencakup segala sesuatu, tapi rahmatnya. Jadi ketika nafsnya ini memancar, yang keluar rahmat. Nah kalau tadi menggunakan kata wujud adanya Mullah Sadra, ya berarti wujud itu menjangkau segala-galanya kan akhirnya terpaksa kita terima gradasi. Kalau berdasarkan Al-Quran ini lebih menarik kelihatannya. Kenapa? Karena ada kata nafsi baru ada kata rahmah. Ya.
Jadi ada nafsnya dan ada rahmat. Dua hal yang berbeda di sini. Tuhan menetapkan atas nafsnya adalah rahmat. Baru kemudian rahmat itulah yang mencakup langit dan bumi. Ya, ataukah di sini rahmati wasiat kulasya mencakup segala sesuatu. Ya. Bapak-bapak sebenarnya tidak tambah bingung ya mendengarkan penjelasan ini. Ini coba kita menjelaskan versi Al-Quran. Karena kan tadi pendekatannya mula sadar dari sini, kata-kata wujud kan tidak kita temukan dalam Al-Quran. Wujudun. Ya, coba saya kita tulis wujudun di sini ya. Tidak ada di Quran ini kata wujud. Ya. Wujudun. Tidak ada kata wujudun. Ya, wujudun. Wujud. Nggak ada dalam Al-Quran. Ya, ya, nggak ada. Yang ada wajada, ada. Wajada. Tapi wujud, bentuk masdarnya nggak ada. Ya, tidak ada. Kalau kita tulis wajada saja ada ini. Banyak di wajada. Nih. Wajada indahu, dia menemukan, dia ada di sisinya. Ini sama asal katanya sih sebetulnya. Tapi khusus untuk kata wujud tidak ada, yang ada adalah wajada. Dia ada di sisinya. Wujida, dia diadakan di sisinya atau ditemukan di dalam firahlihi. Ya. Wajadaha itu ada dalam Al-Quran banyak kata wajadah. Ya. Tapi dalam pengertian wujudun ada wawunya di sini tidak ada. Ataukah maujudun misalnya mim, ya tidak ada juga. Maujudun tidak ada. Ya. Jadi yang ada cuma kata wajadah dalam Al-Quran banyak. Ada sekitar berapa nih? Ya. Jadi wajadah. Ada sekitar 7 ya. Jadi kata wajadah dalam Al-Quran. Tapi kata wujud tidak kita temukan. Tapi kalau kata rahmat itu banyak dalam Al-Quran. Jadi rahmat. Coba kita lihat. Rahmat. Ya, ada 73 kali nih. 73 kali muncul dalam Al-Quran. Banyak. 73. Jadi rahmat. 73. Ya. Jadi belum kalau kita ganti dengan tak begini. Maaf. Tak perempuan. Ini ada lagi rahmat ini. Tambah lagi 7. Ya. 73 tambah 7 berarti 80 semuanya. 73 pakai tak marbutoh. Dan 7 biji, 7 kata menggunakan tak terbuka, tak maftuhah. Ya, jadi ada seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini, kalau dia mudhaf nilai, dia menggunakan tak marbutoh. Tak apa? Tak maftuhah, tak terbuka. Ini rahmatullah. Ya. Rahmatullah ini ya. Selalu begitu nih. Rahmati rabbika. Zikr rahmati rabbik ya. Rahmatillah. Rahmat rabbik. Rahmat rabbuk ya. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian kita sudah lihat ya, dalam Al-Quran itu banyak kata rahmat. Ya. Jadi ada nafsnya Tuhan, ada rahmatnya. Jadi kalau kita bisa katakan begini nih, ya. Kalau Mullah Sadra kan mengatakan gini, ini wujud ya. Kita pakai dulu pendekatannya Mullah Sadra. Ini katakanlah ini adalah wujud ya, ini adalah wujud. Wujud. Ini adalah wujud. Dia, katakanlah dia ini wujud itu adalah dia, Allah lah, ya dia. Lalu bagaimana dia menciptakan segala sesuatu? Dia memancarkan dari dirinya. Jadi beginilah dia ya. Nah, gitu. Memancar begini. Kayak matahari. Ya. Mancar kayak gini kayak matahari. Nah, jadi jemaah sekalian karena dia memancar kayak gini ya. Nah, akhirnya kemudian ini terjadi gradasi dari sini ke sini nih. Di proses gradasi itu terjadi dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ya. Dari pangkal ke ujung. Terjadi gradation, gradasi gradual. Ya. Semakin dekat ke pusatnya, semakin terang, semakin jauh, semakin gelap. Kan begitu namanya gradasi ataukah iluminasi. Iluminasi itu kan adalah pemancar seperti cahaya. Jadi bagi Mulla Sadar ini semuanya ada sebetulnya. Jadi bukan hanya ini ada, tapi ini adalah ada. Dan ini juga ada semuanya. Ibnu Sina menyebut yang di luar ini sebagai mungkin wujud, sedangkan yang tidak ada di sini dengan mumtani al-wujud. Sedangkan yang di tengah-tengah ini Ibnu Sina menyebutnya sebagai wajib wujud.
Nah, kalau menggunakan kata apa namanya gradasi wujud, ini wujud bergradasi ke sini berarti memiliki sifat bergradasi. Ketika memiliki sifat gradasi, sebetulnya menurut saya secara pribadi masih ada sedikit masalahnya. Kan berarti tidak mutlak, ya, tidak absolut. Karena kalau bergradasi itu kan berarti terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat, walau versi Al-Quran ya, ini adalah nafsnya, ini nafsnya, ya. Jadi disebutkan kata nafsi, dan nafsnya ini memiliki sifat memancar, namanya rahmat. Nah, sifat memancar daripada nafsnya inilah yang kemudian bergradasi ke sini. Jadi yang bergradasi itu rahmatnya, bukan nafsnya, bukan wujudnya, tapi rahmatnya. Ya. Kalau versi Al-Quran ya. Jadi nafsnya Tuhan tidak bergradasi. Yang bergradasi adalah rahmatnya. Dari mana kita tahu? Di sini kita lihat ya, bahwa tadi mana ya, ya ini tadi ya. Sebutkan di sini kata ba la nafsi rahmat tadi. Kata ba nafsinya itu adalah rahmat. Ya. Sini juga kata ba la nafsi rahmat. Jadi ada nafsi, ada rahmat. Ya. Nah, rahmat inilah yang tadi disebut di sini dengan wasiat kulasya tadi di sini. Mana tadi? Ya. Wasiat mencakup segala sesuatu. Ya, seperti itu. Rahmatnya inilah yang menjadi kursinya tadi yang di dalam surat apa namanya tadi, surat Al-Baqarah yang mana tadi ini ya. Wasiat kursius sama watilah. Jadi bergradasi seperti itu. Jadi rahmatnya. Nah, karena rahmat itu bergradasi pada diri kita juga harusnya rahmat itu harusnya bertingkat berapa, awalnya sama yaitu meliputi segala sesuatu. Kita di sini ada karena rahmatnya, pikiran kita adalah rahmatnya, bahkan hawa nafsu kita adalah rahmatnya, lahir batin kita adalah rahmatnya. Nah, rahmat ini masih bisa dipertebal lagi pada jiwa kita. Makanya ada doa dalam Al-Quran minta supaya diberi rahmat. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu minta diberikan rahmat. Ya. Ditambahkan maksudnya. Ditambahkan rahmat. Makanya ada permintaan rahmat dalam Al-Quran dan cukup banyak. Ya, contohnya di sini kita lihat doa mana nih? Surat Al-Imran kita lihat ya. Surat Al-Imran. Ayatnya 8 ya. Rabbana wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau me, apa, mencondongkan, kalau di sini ya. Janganlah engkau mencondongkan kalbu kami, pikiran kami kepada kesesatan maksudnya. Ba'da setelah idh hadaitana, kamu memberikan petunjuk hidayah kepada kami. Wahab lana, dan karuniakanlah lana kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmat. Ya. Jadi kita minta itu wahab lana min ladunka rahmah. Ya. Kita lagi selesainya dalam surat Al-Kahfi ya. Surat 18. Doanya Ashabul Kahfi ayat 10 ya. Nih. Iz awal fitya itu ketika pemuda-pemuda itu masuk mencari tempat berlindung ilal kafi, ke dalam gua, faqalu, maka mereka kemudian berkata, kalau jamak karena ini fitya kan jamak nih, pemuda-pemuda ya. Faqalu, mereka berkata, pemuda-pemuda berdoa, maksud berdoa, Rabbana wa Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, min ladunka, sama min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat lagi ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana, dan sediakanlah bagi kami atau kepenuhilah bagi kami min amrina, dalam amar urusan kami, rasyada, supaya selalu berada di jalan yang benar, rasional. Rasyada itu rasional, lurus ya. Rasional. Jadi kita minta di sini supaya diberikan rahmat selalu. Kan sudah ada rahmatnya, kenapa kita minta lagi dari sini? Nah, ini adalah kebutuhan apa? Kebutuhan kalbu tadinya. Seperti kita lihat di sini tadi nih. Qulubana ya. Makanya dalam surat Al-Kahfi juga, ini kita lihat lagi surat Al-Kahfi di sini. Surat Al-Kahfi juga ketika berbicara tentang Nabi Khidir adalah contoh orang yang diberikan
rahmat dari sisi Allah, min ladun dari sisi Allah. Ini kita pindah lagi ke sini ya. Ini susah ya loadingnya lama nih ya. Loading, loading tidak berhenti loading nih ya. Yang tadi di sini loading juga nih, nggak berhenti. Ya. Nah, mana tadi ini sudah berhenti loading. Nah ini ya. Kita lihat lagi sini. Surat Al-Kahfi lagi. Jadi Al-Kahfi tadi sini doa ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ini ingat kata-kata ini min ladunka. Baru kita lihat Nabi Khidir di sini. Ya. Ayatnya 65. Pawajada keduanya, yaitu Musa dan asistennya, pembantunya. Ini wajada juga menemukan juga nih. Jadi wajada itu sesuatu yang ada. Wajada ada. Cuma karena dua tambah mati sini, mati ini mati, tanda dua. Keduanya menemukan. Atau menjumpai. Menjumpai siapa? Abadan, seorang hamba, min ibadina, diantara hamba-hamba kami, atainahu yang telah kami berikan kepadanya, rahmatan min indina. Rahmat dari sisi kami. Jadi contoh yang diberikan rahmat dari sisi Allah itu adalah Khidir, Nabi Khidir. Ya. Ini contoh adalah rahmat yang telah mendapatkan rahmat. Ya, rahmat di atas rahmat. Kan berarti bertumpuk, bergradasi di sana. Ya. Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan kepadanya dari sisi kami rahmat. Ya. Nah, karena rahmat itu ada pada bertambah, maka ditandai dengan ilmu. Wa allamnahu, kami ajarkan kepadanya, kepada Nabi Khidir itu, milladunna, dari sisi kami ini muncul sini milladunna ilman. Ya. Jadi kita lihat di sini rahmat dulu baru ilmu, rahmat baru membawa ilmu. Ya. Karena tadi kataba ala nafsi rahmah, Allah menetapkan atas dirinya rahmat, baru setelah itu ilmu ini. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu, dan kami mengajarkan kepada Nabi Khidir itu milladunna dari sisi kami ilmu. Lihat kata-kata milladunna tadi sini. Ya. Ya, Rabbana main atina apa? milladunka, Main apa? dari sisimu rahmatan rahmat. Ya. Kalau di sini adalah milladun, ya, milladunna ilman. Ya. Jadi saya kira mudah-mudahan bisa dimengerti Pak Uya. Jadi ini menunjukkan ada rahmat di sana, di sini bertambah ya, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh adalah Nabi Khidir. Jadi artinya kita ini secara dasar semuanya rahmat. Seluruh unsur-unsur tubuh kita, sel-sel tubuh kita adalah rahmat. Dari mana kita tahu? Tadi ingat ya. Dikatakan tadi rahmati wasiat kulasya tadi sini nih ya nih. Rahmati wasiat kulasya. Artinya kata-kata kulasya itu ya sel-sel tubuh kita, apalagi pita-pita kromosom kita, DNA kita, DNA kita, semuanya ada. Kalau atom dia adalah atom-atom kita, sub-sub atomik kita, seperti misalnya proton, neutron, elektron, semuanya adalah rahmat Allah. Itu kita sebut dengan dasar. Artinya tidak bisa sesuatu eksis tanpa rahmat. Ya. Jadi eksistensi sesuatu itu karena rahmatnya. Ada suaranya nggak sih, Ustadz? Nggak ada suaranya, Bu. Oh, oke.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya, terpental. Jadi terpental tadi ya. Jadi kesimpulannya kita ini secara dasar, secara dari sono, dari sananya sudah rahmat. Tapi di kalbu kita itu kita minta dipertebal rahmatnya. Ya, tambah lagi rahmat agar semakin tebal. Dan ini bukan hanya kita minta untuk diri kita seperti doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tuan dan puan yang belum hafal ayat ini bisa dicatat, ini surat Ali Imran ayat 8 ini ya. Dan surat Al-Kahfi tadi ayat 10 ini. Al-Kahfi ayat 10 ini. Rabbana, dari sini nih, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doanya Sabul Kahfi ya. Jadi dua doa ini bagus kita baca untuk minta rahmat. Nah, jadi bukan hanya untuk diri kita itu rahmat, tapi untuk siapa? Untuk orang lain juga. Makanya kan kalau kita beri salam kepada orang, Assalamualaikum warahmah, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Atau tadi dalam ayat kita lihat salamun alaikum, ya salam atas kalian, dan Allah menetapkan atas dirinya rahmat, ya seperti ini. Ya. Wasiat kulla syai'. Rahmati wasiat kulla syai'. Jadi rahmatnya mencakup segala sesuatu, wasiat kulla syai'. Jadi oleh sebab itulah kita mengucapkan salam kepada orang lain pun mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Salam atasmu. Assalamualaikum, salam kedamaian atasmu. Warahmatullah, dan rahmatnya juga. Semoga juga kalian mendapatkan rahmat, wabarakatuh, dan keberkahannya. Nah, begitulah versi Al-Quran. Nah, kalau versi tadi, versi Mula Sadra, ya disebutkan tadi di sini bahwa ini kok bisa ya. Nah, menggunakan kata wujud tadinya, jadi wahdatul wujud di sini ya. Jadi kita teruskan ya. Jadi Mula Sadra menyempurnakan metafisikanya dengan mendasarkan prinsipalitas dan gradasi wujudnya. Kita sudah terangkan tadi. Pada wahdah al-wujud, wahdatul wujud, yang terletak di jantung ajaran-ajarannya. Dia maksudnya Mula Sadra mengelaborasi berbagai pandangan tentang wahdatul wujud, kemudian memberikan pemahamannya sendiri. Nah, itu tadi saya katakan. Jadi Mula Sadra memperbaiki cara pandang itu. Jadi Mula Sadra memberikan pemahamannya sendiri mengenai doktrin ini dengan menganggap bahwa kesatuan ini adalah dalam konteks gradasi wujud. Nah, itu tadi. Jadi itu bisa diartikan mungkin dan mumtani dalam versi Mula Sadra. Kalau versinya Ibnu Sina begitu, wajibul wujud, mungkinul wujud, dan mumtani al wujud. Kalau Ibnu Sina kalau Mula Sadra menggantinya dengan kata gradasi wujud ini ya. Jadi menganggap bahwa kesatuan ini adalah dalam konteks gradasi wujud. Gradasi wujud. Dan bahwa gradasi wujud adalah dalam konteks kesatuan tersebut ya. Yang bukan hanya menyatukan semua tingkatan wujud, tetapi juga mentransendensi segala sesuatu yang eksis. Jadi artinya segala sesuatu yang ada itu hakikatnya yang milik Tuhan, transenden, melampaui apa yang kita lihat daripadanya. Makanya nanti selain nanti ada gerak ke bawah, tasqik al-wujud, ada nanti gerakan ke atas. Jadi kan ini ya, jadi kita lihat di sini tadi. Tadi ini perhatikan ini ya. Jadi gerakan ini tadi kita sudah lihat, gerakan ini ke bawah namanya tasqik nih. Jadi apabila gerakan ini ke bawah, ini gerakan ini ke bawah, nah, namanya tasqik di sini nih, tasqik. Tasqik. Tasqik itu artinya gradasi. Nah, sekarang kita ada di bawah sini. Kita sekarang ini ada di bawah. Katakanlah kita sekarang ada di bawah sini. Dan kita mau bergerak ke atas. Kita mau bergerak ke atas. Kita ingin bergerak ke atas ini. Kalau gerakannya ke bawah, namanya maksudnya menjauh daripada wujud, namanya tasqik al-wujud. Maka kemudian ke atas namanya apa? Namanya harakat
jauhariyah, harakat, namanya harakat. Ya. Jadi ke atas itu namanya harakah. Ya. Harakah. Harakat itu artinya gerakan. Yang bergerak itu substansi. Ya. Harakat jauhariyah. Harakat jauhar. Jauhar itu substansi, substance. Ya. Nah, bagaimana caranya gerakan jauhariyah tadi? Ya, seperti yang kita lihat itu, rahmat bertambah tebal. Berarti dia mendekat ke atas. Ya. Jadi mendekat ke atas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, berarti kita supaya ditarik ke atas menjadi, ini kan tadi kata bala nafsi rahmah. Ya. Jadi ini adalah wujudnya identik dengan rahmat di sini. Rahmat inilah yang kemudian menyebar ke bawah. Kamu gitu. Menyebar ke bawah. Sehingga yang ada di bawah sini rahmatnya tidak otomatis identik dengan di atas. Kenapa? Sudah mengalami gradasi tashkik. Ya. Jadi misalnya gelas tidak identik dengan Tuhan. Tapi gelas bisa mengingatkan kita kepada Tuhan. Karena tidak mungkin gelas ada kalau tidak mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ya. Tadi ingat, rahmati wasiat kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi harakah. Ya. Kalau ke atas ya substansi. Berarti kita semakin ke atas, semakin dewasa, semakin substantif gerakannya. Makanya nabi-nabi itu kan luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dia gerakannya ke atas substantif. Dia sudah sampai di sini. Nah, makanya orang-orang yang harakah jauhariyahnya mencapai derajat inilah yang dibicarakan di dalam surat Al-Fajr itu. Ya. Surat Al-Fajr, kita lihat surat Al-Fajr sedikit. Kita lihat surat Al-Fajr. Ya. Surat Al-Fajr. Ayatnya 27 sampai seterusnya. Ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah. Duhai nafs yang mutmainnah. Irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ridho kepada Allah dan Allah ridha kepadamu. Radhiyallahu anhu wa radu anhum. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Wa radu anhu. Ya. Baru kemudian fadkhuli fi ibadi. Nah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku di mana? Yang tadi nih. Hamba-hamba Allah sudah mencapai derajat ini. Ya. Sudah sampai ke sini. Ya. Fadkhuli, jadi masuklah. Irji'i ila rabbiki. Tadi kan begitu bunyinya ini nih. Irji'i, kembalilah. Irji'i ila rabbiki nih. Irji'i ila rabbiki. Rabbiki di sini nih. Irji ini kita di sini. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Baru siapa di sini? Ibadi. Fadkhuli fi ibadi ini. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah bergabung dengan golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, tamanku. Ya. Terakhir ini surat Al-Fajr. Wadkhuli jannati. Mana surga itu? Ya ini. Ya. Makanya kalau kita mencapai derajatnya surga, ya ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nazi'at, ya. Kita lihat surat An-Nazi'at. Surat 9. Ya, ayatnya 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma, dan adapun man, orang yang khafa, takut, maqam rabbih, tidak mencapai maqam. Apa itu maqam Tuhan tadi? Ini di sini maqam Tuhan. Rabbi. Maka bagaimana cara supaya naik ke atas? Wa nahan nafs. Nafsnya jangan sampai dikuasai oleh al-hawa. Karena kalau dikuasai al-hawa tidak bisa bergerak ke atas ini. Al-hawa justru membuat kita jauh ke bawah, menjauh dari sini, al-hawa. Maka dikatakan di sini wa nahan nafs anil hawa. Ingat maqam rabbih. Maqam rabbih tadi adalah yang ini, ya, yang tadi dia yang ini. Maqam rabbih. Baru fa'innal jannata ini. Fa'innal jannata yang ma'wa. Maka sorga lah. Jadi apa sorga? Yaitu di sini tadinya. Sorga.
Dan ini yang dimaksud juga dengan sini tadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin agak-agak ribet, tapi mudah-mudahan bisa diikuti ya. Karena ini kan mempertemukan antara ajaran-ajaran Sadra, Ibnu Arabi, dan juga Al-Quran. Kita coba menyatukan. Kita ingin mencoba menggunakan istilah Al-Quran bagi kita yang Islam karena sudah lebih akrab. Kalau tadi untuk seluruh manusia paling bagus Sadra karena menggunakan kata ada. Menggunakan kata wujud. Ya, memang itu bahasa yang paling universal. Paling maksudnya bisa dipahami seluruh manusia. Tapi kalau versi Al-Quran kita pakai lebih banyak menggunakan kata rahmat tadinya. Itu yang digagaskan dalam Al-Quran. Nah, jadi inilah saya kira pembahasan kita pada petang hari ini. Jadi cuma sedikit ya, cuma satu paragraf di sini sampai nomor 35 ini. Sini tanggal berapa ini? Tanggal 4 ya. 4 Oktober 25. Sebelum kita tanya jawab, kita lihat dulu nomor 35 nih. Ini kan ada 35 nih ya. Kita buka dulu, kita punya buku ya. Mana nih ya. Bukunya Mullah Sadra. Ini Mullah Sadra. Yang ke berapa tadi? 35, nomor 35 ini. Ini 35 ini dia nih. Ya. Bagian yang tepat dari penjelasan ini, jadi bagian yang tepat dari penjelasan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Isuzu. Ya, Toshihiro Isuzu ya, kita sudah bahas dulu. Dalam karyanya The Concept and Reality of Existence. Ya. Konsep dan realitas wujud. Ya. The Concept and Reality of Existence. Halaman 121-22. Ya. Jadi Toshihiro Isuzu. Ya. Toshihiro Isuzu. Ya, kita sudah bahas dia sebelumnya. Nah, jadi itu adalah rujukannya di sana. Terima kasih banyak yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hadia, silakan Bu. Ya, terima kasih Ustaz paparannya. Tadi kalau dalam versinya buku Mullah Sadra itu kan wujud, gradasi wujud. Tapi kalau dalam Al-Quran lebih kita gampang memahaminya ya, nafs Rabbi tadi dengan rahmatnya itu. Keberadaan kita kan karena rahmat Allah ya, dan rahmatnya meliputi segala sesuatu itu. Jadi tadi kalau seperti Nabi Khidir itu mungkin rahmat Allah itu sudah tebal gitu, sudah banyak mendekat ke Allah, jadi mendapat ilmu-ilmu yang tinggi laduni gitu ya Ustaz ya. Nah, apa tadi yang gambar tadi Ustaz yang ditampilkan? Ya, gambar ini Ustaz, wujud itu ya. Nah, taskik itu ke bawah ya Ustaz. Ya. Dan kita kalau menuju ke atas itu, harakah itu kan penuh kayak perjuangan gitu, melawan hawa nafsu gitu ya. Nah, itu juga yang kata Nabi peperangan yang berat itu Ustaz. Peperangan yang besar gitu, melawan hawa nafsu itu supaya kita bisa mencapai seberapapun menuju ke sana gitu. Pertanyaan saya kan banyak dari manusia itu tidak mencapai itu gitu, bahkan tidak menjalankan itu gitu, tidak menyadari rahmat Allah itu, kita tuh rahmat Allah itu, sesuatu dari rahmat Allah gitu. Nanti bisa mencapai pas belum sampai ke situ itu gimana Ustaz? Kita mati sebelum itu gitu maksudnya. Baik, terima kasih banyak Bu Hadia. Jadi kita ingin menyimpulkan dulu dua hal ini, bahwa khusus untuk taskik al-wujud ini adalah kerjaan Tuhan ya. Ini adalah Tuhanlah yang menggerakkan ini, bukan kita. Nah, sekarang ibaratnya ada terlempar di alam materi, di alam dunia, alam bumi ini. Kita berada di sini materi. Nah,
kerjaan kita bergerak ke atas. Ya, jadi kalau ke bawah ini adalah pekerjaan Tuhan. Innalillahi, ini kerjaan kita. Wa inna ilaihi rajiun. Kita harus kembali dengan sukarela. Nah, kembali kepada Tuhan secara sukarela, namanya harakah jauhariyah, harakat al-jauhariyah. Gerak substansi. Inilah juga yang kita sebut dengan istilah suluk. Dan di sini, selain kita butuh tentu ilmu, ya, ini harus butuh ilmu. Makanya ada Al-Quran, ada Nabi, ada Maksumin. Mereka adalah merupakan mursyid kita. Al-Quran adalah guidance kita, hudan kita, petunjuk kita, pemandu kita, sedangkan Nabi, para maksumin adalah merupakan tour guide kita yang mengguide kita ke sana. Jadi kita butuh mereka, harakah jauhariyah ini. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah pengetahuan tentang ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah perjuangan mujahadah. Mujahadah apa? Melawan satu tadi, hawa nafsu. Cuma satu saja sebetulnya. Ya, melawan tadi seperti dalam ayat ini. Ya. Mana tadi? Ya. Surat Az-Zariyat tadi, Naziat ya ini. Nah, cuma ini aja nih. Ya. Anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafs. Jadi menahan nafs kita agar jangan sampai dikuasai oleh al-hawa. Jadi al-hawa ini bukan dihilangkan, tetapi dia tidak boleh menguasai an-nafs. Ya. Dia harus ditahan, dihentikan. Woi hawa, kamu tidak boleh menguasai saya, kira-kira gitulah. Kamu hanya alat saya, alatnya nafs, tidak boleh menguasai nafs. Makanya dikatakan wanaha an-nafs anil hawa. Menahan, memagari, menghentikan agar an-nafs ini jangan sampai dikalahkan oleh al-hawa ini. Ya. Nah, kalau kita sudah mampu melakukan ini, maka fa'innal jannata hiyal mawa. Nah, pertanyaan kalau al-hawa ini kita tidak libatkan di dalam perjalanan ini, terus apa pakai apa? Kita memang tadi punya nabi, punya rasul, punya Al-Quran, punya maksumin, tapi kan harus ada alat-alat lain dalam diri kita. Nah, itulah akal. Nah, itulah yang disebutkan di dalam surat ini, ya. Di dalam surat 25 ayatnya 23. Bukan ya. Surat 25 ayatnya kita lihat sini. Ya, coba kita lihat 34. Oh, bukan juga 43 coba. 43. Ini dia. Ara'aita, apakah engkau telah melihat, memperhatikan man orang yang ittakhadha menjadikan ilahahu, ilahnya itu adalah hawanya, ini hawa nafsunya. Ini sama tadi. Hawahu, ini ada iya-nya juga di sini. Hawahu. Ya, sama tadi di sini nih. Ya, sama tadi di sini. An-Nasiyat. Wa nahan nafs anil hawa. Cuma karena di sini di Furqan ini sudah ada damir hu-nya, tidak boleh pakai alif lam ma'rifah lagi, kan begitu ya. Manittakhadha ilahu hawahu ya. Nah, setelah orang sudah memperturutkan atau mempertuhankan hawa nafsunya, maka yang terjadi nanti adalah akalnya tidak bekerja di sini nih. Am tahsabu, apakah kamu mengira anna bahwa aksarahum, kebanyakan mereka yang tadi masuk dalam kategori ini, yasma'un, masih mau mendengar, au yaqilu, menggunakan akalnya. Nah, inhum, tiadalah mereka itu illa, kecuali kal an'am, seperti hewan ternak, binatang ternak. Balhum adallu sabila. Jadi kenapa disebut dengan binatang ternak? Karena dia bergerak ke sini, ke bawah. Jadi begitu dia tidak menggunakan akalnya, dikalahkan oleh nafsunya, dia bergerak ke bawah sini. Bakal lebih jauh lagi dari hewan ternak. Ya, begitu, Bu. Jadi dia bergerak menjauh dari Tuhan. Sedangkan harakah jauhariyah tadi harusnya mendekat kepada Tuhan. Jadi harakah jauhariyah. Ya. Nah, ketika kita bergerak ke atas, rahmat bertambah, rohani semakin kuat. Ya, semakin kuat. Kekuatan rohani itulah yang dibicarakan di dalam surat Al-Mujadalah. Kita lihat di sini surat Al-Mujadalah. Ya. Kita lihat di sini surat Al-Mujadalah. Ini belum ya. Jadi kita pindah ke sini saja ya.
Surat Al-Mujadalah itu surat 57. 8 ya. Ayat terakhir. La tajidu qauman, kamu tidak menemukan satu kaum, yu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yawaduna man hadallah, yang mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Walaupun mereka itu, mereka siapa? Yaitu yang menentang Allah adalah abahum, orang tua mereka sendiri, au abnahum, atau anak mereka sendiri, au ikhwanahum, ataupun saudara mereka sendiri, au asyiratahum, ataupun keluarga mereka sendiri. Ya. Ulaika, mereka itulah kataba fi qulubihim. Mereka itulah kataba yang Allah tetapkan fi qulubihim. Ingat tadi doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, sini ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min. Ya. Maka mereka itulah yang Allah tetapkan, tambahkan pada jiwanya iman. Imannya semakin tebal karena rahmat semakin tebal, sehingga rohaninya semakin kuat. Wa ayyadahum bi ruhil qudus, bi ruhin minhu. Allah memperkuatnya dengan ruh daripadanya. Wa yudkhiluhum, dan barulah Allah masukkan mereka jannatin, surga tadi. Pada khulifi ibadi wa dakhuli jannati, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu terkait satu sama lain sebetulnya, kalau kita bisa memahaminya secara menyeluruh, ya seperti itu. Jadi dengan demikian, pertanyaan tadi Bu Heri adalah inilah yang harus kita lakukan, mujahadah kita bergerak ke atas, ya, supaya kita bisa ke sini, dan itu terutama dua tadi unsur, yaitu pengetahuan, ilmu, makrifat, ya. Dari sinilah urgensi belajar Al-Quran, ya. Yang pertama tadi adalah ya, ilmu, karena ini kita akan mencapai makrifat, dan disinilah pentingnya Quran, ya. Al-Quran, karena ilmu di sini Al-Quran. Yang kedua tadi adalah mujahadah. Mujahadah. Nah, disinilah sangat bermanfaat ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, kamu gitu, haji, umroh, ziarah, gitu. Ini pentingnya mujahadah di sini. Jadi kalau kita bermujahadah itu latihan-latihan sebetulnya. Sholat itu latihan. Puasa Ramadan itu latihan sebetulnya. Ya. Untuk apa? Supaya mengalahkan hawa nafsu kita. Kan itu tadinya. Walaupun kita punya ilmu, kalau tidak mujahadah ya nggak bisa. Jadi mujahadah, dalam mujahadah itu butuhlah tadi bimbingan. Ini ilmu tadinya. Quran, baik Quran yang diam ataupun Quran yang berbicara. Nah, dialah yang kemudian memandu kita dalam perjalanan dan perjuangan mujahadah kita ini menuju ke atas. Ya. Supaya kita benar-benar sampai ke atas. Dalam konteks inilah tadi bermanfaat doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi hadaitana. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi seperti itu. Ada lagi? Selalu diminta ya Ustaz ya. Kita minta dan diminta rahmat itu kita minta selalu ya dalam Ya, doa. betul. Jadi kalau kita tambahkan satu di sini, ya doa di sini pentingnya doa. Jadi doa itu adalah yang ketiga setelah mujahadah. Jadi ilmu, mujahadah, doa. Seperti itu. Ilmu dulu, mujahadah, doanya. Ya, ilmu, mujahadah, Jadi doa. orang-orang yang pasti Nabi yang sudah sampai ke atas itu sebenarnya udah merasakan surga gitu ya di Betul. dunia gitu ya Ustaz ya. Makanya di sini Bu, doa menjadi penting kita pahami bahwa doa yang kita minta itu bukan doa yang melayani hawa nafsu kita. Justru doa yang berkaitan dengan mengalahkan hawa nafsu kita. Itu tadi ya. Iya. Makanya doa-doa yang kita baca dalam doa-doa Ahlul Bait itu kebanyakan di situ. Contohnya saya doa Kumail. Ya Allah, ampuni dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Itu kan doa-doa seperti itu. Kalau kita ini kan doa-doanya justru dunia lagi, melayani hawa nafsu kita lagi. Ya Allah, saya ingin beli mobil baru, kan begitu. Ya Allah, ini kantong saya lagi kering, berikanlah saya kepada rezeki. Cuma doa-doa kita melayani kepentingan duniawi kita lagi. Harusnya doa ini dalam rangka mendukung mujahadah kita. Mujahadah kita merupakan amalan daripada ilmu kita. Seperti itu. Jadi doa mendukung mujahadah ya. Itu. Ada lagi yang lain? Di chatroom. Sama-sama Bu Haria. Ya, kita lihat di chatroom dulu ada ya.
Ya, dari Pak Burhan. Mula Sadra mengusulkan rahmat ya sebagai wajib wujud yang ada di dalam Al-Quran. Ini bukan Mula Sadra kita ya. Mula Sadra menggunakan kata wujud ada. Sebagai wajib wujud yang ada di dalam Al-Quran. Soalan saya, kata Pak Burhan, kenapa bukan rahim yang khusus kepada orang istimewa bagi Allah? Karena rahmat ini nantinya mencakup rahman dan rahimnya Allah. Jadi rahman itu adalah gerakan Allah juga dari atas ke bawah, dari dia kepada kehidupan, maka semuanya ini adalah merupakan bukti kasih sayang Tuhan. Nah, sedangkan dari kita ke atas namanya rahimnya. Jadi rahmat itu mencakup dua, rahman dan rahim. Begitu. Jadi rahmatlah yang paling tepat. Kenapa? Karena rahmat itu dalam dirinya ada dua. Ada rahman dan ada rahim. Seperti itu. Ibaratnya rahmat itu burung, ada dua sayapnya Pak Burhan. Sayap rahman dan sayap rahim, begitu. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada lagi, kita akhir sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.